Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pada hari ini di ibadah doa puasa. Kita akan sama-sama berdoa dari rumah masing-masing. Sebelumnya kita akan dengar firman, tapi kita akan berdoa terlebih dulu. Kita angkat pujian doa. Dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hati. Doa tenteramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mataku. Doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Malam ini kami mau dengar sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, firman yang berkuasa, doa yang berkuasa, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini saya akan berikan judul firman Tuhan, berdoa dengan penuh puasa. Tentu kita semua mau doa kita penuh dengan puasa. Dan Yesus menjamin bahwa setiap doa yang dinaikkan dalam nama Yesus pasti berkuasa. Saya akan mengajak kita sama-sama baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudaraku, berapa sering kita membaca ayat ini? Namun pada malam ini, saya rindu kita melihat kata demi kata. Di sini diceritakan Raja Israel, Raja Hizkia sakit. Dan seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, zaman itu nabi sama raja itu punya hubungan, ya. Semua raja dan nabi pada saat itu mereka punya ikatan. Artinya sering menyampaikan pesan Tuhan kepada raja. Demikian pula Nabi Yesaya. Dia pergi ke istana. Menurut pemikiran saya sendiri, kalau seorang nabi pergi ke istana, itu pasti mau mendoakan Hizkia. Setidaknya menengok, memberi salam, shalom, damai sejahtera kepada Nabi Raja Hizkia. Tetapi di sini kita melihat Yesaya tidak menyampaikan kata-kata penghiburan untuk supaya rajanya cepat sembuh, tapi sebaliknya. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Dia berkata bahwa demikianlah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh. Kabar buruk yang diterima oleh Raja Hizkia, di mana dia akan mati. Dia harus menyampaikan pesan-pesan kepada semua keluarga. Tetapi yang saya mau belajar di sini, kita mau lihat reaksi dari Raja Hizkia saat mendengar berita yang mengagetkan itu. Raja Hizkia tidak marah.
Raja Hizkia tidak mengusir itu Nabi Yesaya. Raja Hizkia juga tidak mengeluarkan kata-kata yang menggerutu atau menyalahkan siapapun. Sampai Nabi Yesaya pamit untuk pulang. Ketika Nabi Yesaya berjalan keluar dari istana, dari ruangannya, Hizkia langsung mengarahkan mukanya ke arah dinding, berdoa. Bukan hanya berdoa. Ayat yang ketiga, Raja Hizkia menangis. Ayat yang ketiga bagian B, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, seperti seorang anak kecil, dia tanggalkan itu jubah kerajaannya, ya, kehormatannya. Dia orang nomor 1. Tapi dia lupakan semua itu di hadapan Tuhan. Dia hanya seorang anak kecil yang butuh pertolongan, yang memerlukan Tuhan. Dan Yesus pernah menyinggung hal ini. Yesus pernah berkata di dalam Matius 18 ayat 3, jika kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak layak dalam kerajaan surga. Jadi ada kalanya kita ini ketika menghadap Tuhan, siapapun kita harus menanggalkan semua. Kita ini hanya seorang anak yang tidak berdaya di hadapan pencipta kita, di hadapan Bapa kita. Dan Bapa kita Bapa yang baik. Dan di dalam Mazmur 51 dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hizkia mendengar berita itu, dia hancur hati, dia menangis. Hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah. Walaupun hati Hizkia remuk, hancur, ya, patah harapan, tapi dia masih mengumpulkan kekuatannya untuk datang berdoa, untuk menangis di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan datang lagi kepada Nabi Yesaya yang masih di pelataran istana, belum keluar. Firman Tuhan bilang apa? Yesaya, sampaikan pesanku kepada Raja Hizkia, kata firman Tuhan di dalam ayat yang keempat dan 5. Telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Pertama, Tuhan mendengar doa. Jadi ingat, kalau kita berdoa nanti, percayalah bahwa Tuhan mendengar doa. Dan yang kedua, telah kulihat air mata. Jangan saudara sayang untuk mengeluarkan air mata. Berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang kita kasih. Karena Allah mengerti bahasa air mata kita. Juga Allah menghargai air mata kita. Dalam Pemazmur, air matamu kutampung di kirbat. Kemudian ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dari 2 Raja-Raja 20. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dari Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini karena nenek moyangmu. Jadi doa Raja Hizkia didengar karena dia berdoa kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah Daud, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mendengar doanya. Hanya Tuhan yang bisa memperpanjang usia manusia. Hizkia umurnya diperpanjang 15 tahun. Hizkia juga dilepaskan dari penjajahan Raja Asyur. Bahkan Hizkia diberi janji untuk memagari kotanya, sehingga tidak ada lagi musuh yang akan menyerang atau mengganggu kerajaan Raja Hizkia. Nah, saudara, bayangkan kalau tadi ketika mendengar vonis dari Tuhan, kamu akan mati, kamu tidak sembuh, Hizkia nggak berdoa. Hari itu Hizkia mati. Tetapi karena berdoa, kematian diubah jadi kehidupan, jadi pertolongan, jadi kemenangan. Jadi nafas orang Kristen itu doa. Jangan berhenti berdoa. Apapun situasi dan keadaannya, berdoa. Hizkia kalau dia tidak berdoa, mati. Tapi karena dia berdoa, dia mendapat jawaban yang daripada
kita doa tapi sering tidak dijawab karena salah berdoa. Doa kita hanya untuk kepentingan kita. Tuhan mau kita berdoa itu benar-benar remuk hati, hancur hati, menyembah Tuhan. Itu kemauan Tuhan. Tuhan mau ketika kita berdoa itu agar nama Tuhan dimuliakan. Bukan untuk supaya doa kita dijawab dan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu tercatat di dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu selalu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi saudara, doa yang benar itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Doa yang benar itu adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa yang benar itu doa dalam nama Yesus. Seperti Daud menghadapi Goliat. Dia katakan, engkau datang dengan lembing, tetapi aku datang demi nama Tuhan. Jadi mari kita mau datang malam ini dalam nama Yesus. Yang kedua, jangan bimbang. Banyak orang berdoa tapi bimbang. Benar gak sih Tuhan sanggup menjawab doa? Dalam Yakobus 1:6-7, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi saat kita berdoa, kita harus berdoa dengan yakin dalam nama Yesus, tidak bimbang. Seperti Petrus, ketika dia berjumpa dengan orang lumpuh, dia hanya berkata, dalam nama Yesus berjalan. Orang lumpuh itu berjalan. Demikian pula Paulus dan Silas, dia memuji nama Tuhan Yesus saat di penjara. Dan dia pun terbebas dari belenggu. Demikian pula kita. Malam ini doa dalam nama Yesus. Doa yang tidak dijawab, yang ketiga, selain yang pertama tadi, karena untuk hawa nafsu. Yang kedua, karena bimbang, tidak percaya. Yang ketiga, karena dosa. Walaupun hari ini mungkin saudara berdoa, berpuasa, tapi kalau saudara simpan dosa, simpan akar pahit, bencian, maka saudara tidak akan diterima Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Maka sia-sia doa dan puasa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala. Jadi malam ini mari kita datang kepada Tuhan dengan minta ampun, melepaskan kepahitan, akar pahit, kebencian, dosa, ikatan dosa apapun. Karena waktu Nehemia ketika dia mendengar kotanya roboh, dia ingin membangun kota itu. Dia tak punya daya, tak punya apa-apa, dia berdoa. Dan doa yang pertama-tama dia naikkan adalah minta ampun atas dosanya dan dosa bangsanya. Dan Nehemia ditolong. Akhirnya tembok Yerusalem yang roboh itu dibangun dengan banyak cara Tuhan menolong. Juga di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 3 ini, Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan, ayat yang ketiga. Hizkia dia setia, dia tulus hati, dia selalu berbuat baik dalam nama Tuhan. Sehingga ketika dia menangis, dia berdoa, doanya dijawab. Nah, saudara, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik. Dia Bapa yang baik. Mari kita datang kepadanya sebagai seorang anak. Anak yang tidak berdaya, yang datang kepada Bapanya. Butuh pertolongan Tuhan. Ayub 42 ayat 2 ayat terakhir. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Iblis banyak kali memakai cara untuk menggagalkan rencana Tuhan, masa depan yang baik, yang indah untuk saudara dan saya. Tetapi doa itu memang tidak bisa dilepaskan dari firman. Saat kita berdoa dan mengamenkan janji-janji dalam firman-Nya, maka doa kita akan dijawab Tuhan. Karena rencana Tuhan itu kan selalu kita menjadi kepala bukan ekor. Kita diberikan masa depan yang penuh harapan. Penting untuk mengenal firman Tuhan dalam berdoa. Doa dan firman adalah dua hal yang tidak bisa terpisah. Sebab itu, mari kita tetap pegang janjinya,
kita tetap berdoa. Karena doa itulah yang menjadikan kita kuat. Doa itu juga yang membuat hati kita lega. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan Yesus pun pernah mengingatkan kepada murid-murid, berjagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saat kita mau doa, ada saja halangan, saudara. Hari ini sesungguhnya, saat saya mau bagikan firman Tuhan, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba ada air keluar dari dasar tanah. Mungkin kalau saudara lihat itu tanahnya berupa pasir. Tetapi saya nggak mau berhenti untuk menyampaikan firman. Saya tetap lakukan karena saya terlalu yakin dan percaya. Dalam Yeremia 33 ayat 3a, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Iblis dia selalu ingin menghalangi doa, supaya doa kita nggak dijawab Tuhan. Tapi saat kita mau mengambil inisiatif seperti Hizkia, apapun yang terjadi, tubuhnya lemah nggak berdaya, dia tetap berdoa. Jawaban doa nyata. Kalau Hizkia nggak berdoa, mati di hari itu. Hari ini pun kalau kita nggak berdoa, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena doa adalah nafas orang Kristen. Sebab itu teruslah berdoa. Seperti pesan Yesus, berjaga dan berdoa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Puji Tuhan, dengan firman Tuhan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus Engkau lebih jauh berbicara kepada kami. Kalau sebentar kami mau berdoa dari rumah tangga kami masing-masing, Tuhan Engkau menyertai setiap doa yang terdengar, pujian yang terdengar, firman yang terdengar di rumah-rumah anak-anak-Mu. Tuhan yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri renungan malam ini. Amin.